What's good guys? Kita akan bahas tentang risk management, oke. Jadi ini salah satu topik yang menurut gua kayak haruslah ya kan. Apalah arti technical analysis tanpa risk management? Apalah artinya trading kalau lu masih full margin gitu? Kayak gua ada satu cerita nih, temen gua, ini konsepnya gini ya maksudnya. Orang yang gabung Discord kita, itu gue selalu anggap teman gitu. Karena dia tandanya support, ya kan. Teman kan support, ya kan. Apalagi orang nggak kenal, support berarti jadi teman. Nah, jadi temen gue cerita gini. Dia ada masuk satu live kayak di TikTok gitu, entah trader mana lah, nggak tahu juga. Dia cerita ke gue, "Kok gue ada lihat satu trader nih, dia kayak tunjukin kan, kayak history trade-nya, entah seminggu yang lalu, menangnya itu 200, kalahnya itu 1000." Terus dia komen, dia bilang ke gue gini, "Kok gue kan komen kayak gini, berarti kalau misalnya lu trading kayak gitu lu negatif risk to reward dong," gitu kan. Emang bener secara logika itu sebenarnya negatif risk to reward karena lu kalahnya 1000, menangnya cuma 200 gitu, yang dimana kayak floating loss lu nahan selama-lamanya dan lu expect harga balik, dan ketika lu untung 200 lu langsung cabut gitu. Yang dimana menurut gua kalau misalnya trading kayak gitu, itu bukan low risk to reward lagi, tapi ini jatuhnya ABC sih, kayak asal biru close. Karena kan lu nggak, bukan gimana ya, kalau gua nilai kayak ibarat dia tuh nggak tahu dia bakal untung berapa sebelum dia entry. Tapi yang dia tahu ketika biru dia pokoknya tutup gitu loh. Yang dimana kayak menurut gua itu kayak nggak optimal nggak sih buat trading. Tapi ya opini orang beda-beda ya. Menurut gua itu nggak optimal, dan di sini gua akan ngajarin kalian tentang risk to reward juga, win rate, probabilitas, ekspektasi, dan lain-lain. Dimana mungkin itu bisa nambah knowledge kalian tentang risk management. Karena risk management itu nggak tentang risk per trade aja, nggak tentang kayak 1%, 2%, buka lot 0,01 kalau akun $100. Nggak gitu, itu bisa lebih dalam sebenarnya. Ya udahlah, kita akan bahas aja langsung ya. Oke, ini dia risk management. Oke, ini mungkin akan kelihatannya rumit, emang rumit sih sebenarnya. Karena topik ini gue bikin sampai bergadang jam 3 subuh. Oke, jadi gue kalau bisa bayarannya like lah ya kan, like, agak-agak subscribe lah ya kan. Mau dibilang kayak YouTuber, udah nggak peduli, udah nggak peduli. Oke, karena apa, ini sampai jam 3 nih bikinnya. Ini demi kalian nih, oke. Demi mencerdaskan bangsa Indonesia, oke. Jadi Indonesia emas 2045. Tapi kalau misalnya semuanya masih aja yang kayak pikir, "Kok tips kok 200.000 jadi 100 juta kok." Waduh, nggak emas nih yang ada ya. Apa ya, udahlah, debu lah kayaknya, kacau lah pokoknya. Oke, jadi gue akan kasih tahu ke kalian. Yang pertama adalah realita risk management gitu. Jadi technical analysis itu sebenarnya nggak bikin kalian kaya. Oke, bukan masalah di strateginya, bukan strategi holy grail, bukan top satu strategi yang bikin untung, nggak gitu konsepnya. Tapi technical analysis itu cuma menaruh probabilitas. Oke. Dan risk management yang menentukan profit kalian. Jadi goal dari risk management adalah untuk mengurangi atau meminimalisir kekalahan dan memaksimalkan keuntungan. Jadi logikanya itu kayak mungkin pasang 1 juta nih, menangnya 1 juta. Pasang 1 juta nih, menangnya 2 juta. Menangnya 3 juta, gitu konsepnya. Jadi strategis for protecting capital. Jadi di forex itu nggak melulu tentang naik gitu ya. Bisa saja di posisi protecting capital gitu. Karena kan ada orang berpikir kayak, oke, kita lupakan tentang menjaga kapital kita, kita fokuskan untuk growth aja. Jadi, using stop loss and take profit orders, setting a trading plan and sticking to it. Oke, ini udah kita bahas di jurnal kayaknya tentang trading plan. Keeping a trading journal and learning from mistake. Ini juga sama juga di jurnal. Nomor 3, using position sizing and leverage wisely. Oke, nanti kita akan jelasin tentang position sizing. Nah, ini nomor satunya nih. Using stop loss and take profit orders. Oke, pakai stop loss dan tentuin take profitnya. Bukan berarti setting stop loss itu tandanya kalian pede bakal kena stop loss. Enggak gitu konsepnya. Karena fungsi dari risk management, atau ya stop loss kan bagian dari risk management, yaitu untuk meminimalisir kekalahan. Kalian nggak bisa berpikir kalau misalnya kalian nggak set stop loss dan ketika harga ke area floating loss itu,
dan harga itu bakal berbalik gitu. Nggak tentu gitu. Ya oke lah sekali dua kali mungkin kalian kayak gitu dan berhasil ya kan, kayak, "Kok mending gua nggak pasang SL, kok balik pula arahnya," ya kan. Tapi bisa juga di satu kejadian itu malah makin dalam gitu loh. Kayak yang nggak sesuai arah yang kalian mau, dia makin melawan arah kalian gitu. Sama untuk take profit juga, anggaplah ini kalian take profit di sini, oke. Kalian nggak take profit, entry kayak gini, plongnya kosong nih. Kalian biarkan dia berjalan, oke. Sampai sini, kalian nggak ada take profit, biarin aja. Oke, bisa jadi harga malah ke sini. Kalau kalian nggak BE, bisa jadi KSL. Kalau misalnya kalian BE, ya kalian nggak rugi, nggak untung. Kalau gitu ngapain dari tadi? Harusnya bisa bisa TP tuh ceritanya ya kan. Jadi trading itu nggak pernah bergerak linear. Most of the time it's an exponentials. Oke, jadi bodoh kalau ilmunya nol tapi berharap untung gede gitu. We're not in the get rich quick game, my friend. Jadi kita nggak berada di situasi yang ataupun nggak berada di industri yang lu bisa jadi kaya dalam semalam gitu. Lu kerja sama orang aja jadi karyawan dulu, nggak langsung jadi manajer ya kan. Apalagi fresh graduate gitu kan. Gue kerja aja, gue jadi sales dulu bahkan. Gue kerja di sales dulu, walaupun nggak pernah jadi manajer sih. Ya maksud gue ya itu, gue kerja aja untuk jadi manajer itu nggak segampang itu ya. Apalagi trading, lu nggak akan bisa kaya dalam semalam. Anggap aja ini tangga karir lu pelan-pelan naiknya gitu loh. Cara mendapatkan uang yang besar dari trading yaitu memiliki akun dengan capital yang besar. Oke, lu harus punya modal yang cukup. Ya, terserah lah. Mungkin kalian ada yang bilang, kok gua bisa juga loh kok 200.000 jadi sejuta. Gue bisa juga kok 500.000 jadi 5 juta. Ya udah, terserah lah kalau misalnya ada yang ngomong gitu. Tapi pertanyaan gue cuma satu gini. Seberapa banyak atau seberapa sering kalian lakuin itu? Oke, 100.000 jadi 1 jutanya seberapa sering sih? 100 kali gitu? 20 kali gitu, sekali 2 kali kan. 1 juta kali 5% sama dengan 50.000, 100 juta kali 5% sama dengan 5 juta. Persentasenya sama, tapi outcome-nya yang beda. Nah ini kan udah menjawab nih, berarti kuncinya adalah di modal. Tapi bukan berarti gue langsung suruh kalian di 100 juta, oke. Satu-satunya cara untuk mendapatkan akun yang lebih besar adalah waktu plus konsistensi. Oke, ini jadi jawaban ya. Bukan yang tiba-tiba lu ada 100 juta tabungan, kata Ko Nelson, modal itu matters. Iya, memang matters, tapi pelan-pelan 10 juta, 20 juta, 50 juta. Bukan yang tiba-tiba kayak langsung bam 100 juta. Lu kalau hilang 1%, 2%, 2 juta kena mental gitu kalau misalnya lu nggak kebiasa. Emotional resistance ketika hilang duit itu juga compound. Jadi bisa jadi, gini deh. Dulu gue hilang 1 juta aja, itu rasanya kayak anjrit, pengen kita balikkan meja ini ya kan. Tapi ketika gue udah mulai terbiasa, oke hilang 1 juta kayak ya udah, it is what it is gitu. Walaupun kan bilang kok berarti lu 1 jutanya kegedean risknya. Enggak gitu men. 200 juta 1% kan 2 juta. Oke, kalau misalnya lu nggak terbiasa hilang 2 juta walaupun modal lu 200 juta itu tetap lu kena mental gitu loh. Karena itu namanya emotional bias sih tentang uang ya. Jadi semakin naik uang modalnya, oke, walaupun 1% kan uangnya tetap gede gitu loh. Yang dimana itu harus dibiasain dari kecil. Contohnya 10 juta, hilang 1%, 100.000, oke, udah biasa, 100.000 ya biasa ya. 20 juta, 1%, 200.000, oke, makin naik, oh yaudah biasa aja gitu. Walaupun lu punya data yang jelas kayak, ya walaupun ujung-ujungnya lu pasti untung gitu, tapi kan ini emosional namanya. Jadi kayak kita nggak bisa kayak robot yang kayak, oh yaudah 1 juta, 1%, biasa aja. Enggak, lu pasti ada sedikit rasa gitu. Walaupun lu bilang, enggak kok gua emotionless, nggak mungkin men. Lu pasti ada sedikit at least. Bukan agresivitas, ya itu ya. Bukan yang oke lah lu punya uang 500 juta lah, lu terus nonton video ini lalu langsung deposit 500. Nggak gitu men, pelan-pelan juga. Oke, makanya waktu plus konsistensi. Kita masuk ke ekspektansi. Jadi ini salah satu topik yang nggak banyak orang bahas ya. Jadi ini topik yang interesting. Jadi apa itu ekspektansi dalam trading? Jadi ekspektansi itu adalah ekspektasi rata-rata hasil dari sebuah sistem kalau dieksekusi berulang kali dalam jumlah trade yang banyak. Mungkin 100, 200, atau 500 gitu. Jadi kita nggak ngelihat ini tuh pasti win atau loss gitu. Tapi tentang kalau strategi ini diulang ratusan kali, secara statistik sistem ini menghasilkan uang atau enggak. Ya bahasanya itu profitable atau enggak sebenarnya strategi ini. Itu yang kita lihat sebenarnya. Jadi sebagai contoh, oke ini ngasal aja ya. Misalnya sistem kalian tuh WR-nya 30%, terus kalian losing rate-nya 70% ya berarti.
kalian trader yang 1/3 RR-nya. Berarti secara ekspektasi, ini rumusnya, oke, dihitung hasilnya adalah plus 0,2 R gitu. Jadi setiap kalian entry dengan sistem itu, ekspektasi profit kalian tuh plus 0,2 R per trade. Jadi kalau ada 100 trade, oke, itu sama dengan 20 R. Kalau misalnya kalian risk-nya 1%, berarti 20% dari 100 trade. Sebelum spread, komisi, slippage, dan execution mistake. Jadi ekspektasi yang tinggi itu bukan berarti tiap minggu pasti profit. Tetap bisa kena losing streak, tapi dalam sample size besar, sistemnya punya ketajaman yang lebih jelas gitu. Jadi gue paling bingung sampai sekarang dengan bahasa konsisten profit. Yang dimaksud itu gini, konsisten profit itu benar, tapi bukan berarti konsisten profit itu lu menang hari ini 100.000, terus lu ekspektasi lu besok menang 100.000 juga. Itu yang ada di pikiran lu kayak tentang konsistensi profit. Nggak gitu konsepnya. Karena konsep dari konsistensi profit menurut gua itu bukan tiap hari anjir. Kayak gini, lu bisa aja minggu ini kalah, minggu depan menang, minggu 3 kalah, minggu 4 menang. Dan di akhir bulan lu masih untung. Oke, terus di bulan kedua sama juga polanya seperti itu dan lu untung. Oke, akhir bulannya itu udah termasuk konsisten profit namanya. Karena lu tiap bulan untung ujung-ujungnya. Bukan yang kayak, oke gue set satu hari 100.000, berarti gue bakal untung besok 100.000, hari ketiga 100.000. Kalau misalnya kalian nggak capai 100.000 itu, contoh lah di 70.000. Nah dari situ kalian akan berpikir, anjir gue 30.000 lagi gue capai target harian. Kayak langsung, what the hell? Kayak target harian tuh nggak gitu men konsepnya. Lu kalau nggak sampai, lu bakal kejar dengan risk per trade yang nggak jelas, dengan trade system yang nggak jelas, karena lu cuma berusaha kejar angka 100.000 itu doang. Dan ketika lu maksa entry, yang ada makin turun gitu untungnya. Makanya gue bilang gue paling nggak suka bahasa konsisten profit yang kayak setiap hari harus profit gitu loh. Kayak kita lihatnya tuh mending pakai bulanan gitu. Apakah bulan ini lu bad months atau good month, bukan yang kayak tiap hari untung gitu. Tapi ya tiap orang mungkin beda-beda ya pengertian tentang konsisten profit. Tapi menurut gue lebih baik yang dilihat itu good weeks, ya kan? Bad weeks, bad month, good month gitu. Bukan yang kayak anjir tiap hari 100.000 gitu. Jadi hari satu 100.000 kali 30 hari, sebulan 3 juta gitu. Nggak gitu men. Gimana cara menentukan apakah lu high WR, low RR, atau high RR, atau low WR? Nah ini jadi topik perdebatan di TikTok ya. Kalau misalnya kalian buka kayak ini menurut gua ya, ini jadi stereotip nih guys sebenarnya. Pernah nggak kalian ngelihat orang yang kalau post TikTok nih, trading ya konteksnya, foto awalnya tuh anime atau enggak Yunani, ya pokoknya yang kayak gitu-gitulah, yang agak di animein dikit, oke, atau enggak Yunani gitu ya. Kalian next slide-nya itu biasanya RR-nya tipis biasanya, RR-nya tipis, SL-nya tipis biasanya. Jadi entah RR 1/20 lah, 30 lah, terus di slide terakhirnya pasti ada foto anime atau enggak foto yang dia gimana ya bahasanya? Kalian pernah nggak sih lihat yang gambar kayak film anime terus ada subtitle-nya dia foto gitu. Nah, itu biasanya kayak gitu-gitu tuh. Kalau misalnya kalian ngelihat orang yang fotonya itu cuma chart, nggak ada anime, nggak ada foto kayak Yunaninya gitu. Biasanya RR-nya rendah. 1/1, 1/1,5, yang kayak gitu-gitu. Itu kayak udah jadi stereotip anjir buat gua. Tapi ya mungkin gua nggak tahu ya kalian lihat kayak gitu atau enggak. Jadi gini, orang tuh suka debatin kayak kalau misalnya lu punya RR yang tinggi, berarti lu nggak harus menang banyak karena lu cukup menang sekali dan kekalahan lu yang sebelumnya itu udah balik gitu. Ya nggak sih, kalian ngerti nggak sih maksudnya gitu? Kalau misalnya kalian kalah, oke kita hitung ya, 3 trade nih, 2 kalah, oke, 1 menang. Kalau misalnya yang 1 menang ini RR-nya tinggi banget, yang 2 kalah ini kan nggak masalah gitu, karena langsung ke cover. Tapi yang jadi masalah adalah ketika gua ngelihat ada yang komen tuh kayak gini. Ada lah ya orang bikin satu TikTok, dia punya risk to reward kayak lumayan kecil gitu. Orang Indo juga gue liat di TikTok dia kayak cuma 1/1 bahkan ya. Tapi dia mungkin trade-nya di NQ. Terus ada yang komen, izin tampil bos, 1/20 RR-nya. Terus ada di komen, ditanya, WR lu berapa bro? Katanya 80-an%. Lu jadi miliarder anjir. Lu coba lu pakai Monte Carlo simulations deh. Lu taruh aja tuh modal semini mungkin 10 juta deh ya. Risk per trade-nya 1%. Miliarder tuh bos, sumpah. Cuman gue nggak tahu ya dia gimana cara dia hitung dari segi WR atau gimana. Tapi kayak menurut gue tuh kemungkinan orang yang ngalamin ataupun orang yang punya
punya statistik seperti itu sangat-sangat kecil gitu. Yaudah kita lanjut dulu ya. Kalau misalnya kalian tidak bisa menerima 5 loss berturut-turut, maka sistem dengan WR yang rendah akan menghancurkan psikologi kalian. Nah ini untuk orang yang nggak bisa hadapin WR yang rendah, berarti RR-nya tinggi. Oke? Karena menurut gue gini, ini tuh vice versa loh guys. WR rendah, RR tinggi, RR rendah, WR tinggi. Oke? Ya kecuali dia nipu kalian lah. Dia bilang WR-nya 80%, RR-nya 1:20. Gue bukan bilang dia nipu. Maksudnya mungkin dia nggak menyediakan informasi yang lebih detail. Mungkin di max drawdown dan lain-lain. Tapi menurut gue itu masih gak jelas sih. Untuk orang yang bisa segitu tinggi itu kayak gimana ya maksudnya? Nggak tau lah. Pokoknya sesuai kepercayaan masing-masingnya deh. Yaudah. Tapi kalau misalnya kalian tidak bisa menerima profit yang kecil, maka sistem dengan RR rendah juga akan bikin kalian stres. Gak bisa lu cari sistem yang paling sempurna itu loh. Kayak, atau yang paling optimal di atas kertas, kayak RR tinggi, WR tinggi gitu. Karena tujuan kita adalah membangun sistem yang cocok dengan diri kalian. Dan cukup mudah untuk kalian jalankan secara konsisten. Jadi balik lagi ini personality gitu. Either kalian bisa terima WR rendah atau WR tinggi, RR rendah atau RR tinggi gitu. Karena pertanyaannya adalah, apakah orang gagal karena trading plan mereka tidak bekerja atau sebenarnya mereka gagal karena mereka tidak bisa stick to the plan gitu. Contoh satu, oke, high RR, low WR. Oke, kalian bisa lihat di sini ekspektasinya, rumusnya di sini. Oke, kalau kita lihat secara hasil adalah plus 0,75 R per trade. Jadi walaupun sistem ini lebih sering kalah, oke, karena WR-nya 35 daripada menang, sistem ini tetap profitable gitu. Karena secara rumus dia masih plus 0,75 R per trade. Karena profitnya itu jauh lebih besar daripada loss-nya. Masuk contoh 2, low RR, high WR. Oke, kalian perhatikan WR dan loss rate-nya. Kalau kita lihat ekspektasinya, dia itu plus 0,75 R per trade. Yang dimana sama aja gitu ekspektasinya. Artinya sistem ini tuh nggak punya RR yang besar. Tapi tetap profitable karena probabilitasnya jauh lebih tinggi. Jadi kita nggak bisa berdebat kayak WR, maksudnya kayak RR tinggi itu lebih bagus daripada RR rendah. Karena kalau misalnya kita gabungkan dengan win rate, oke, itu masih bisa dapatin ekspektasi yang sama gitu. Kecuali RR 20, WR 80% tadi. Nah itu baru agak lain tuh. Oke, maksud gue yang mungkin 1:5, 1:4, 1:3, oke, yang 1:6 yang kayak gitu-gitu loh. Kalian tau gak sih? Bukan yang 1:20 WR-nya 80% atau bahkan diklaimnya 85% gitu. Oke, jadi ketika kalian scroll TikTok, kalian akan sering lihat guru trading yang bilang kayak target minimal tuh 1:10, 1:15. Dan foto pertamanya itu gambar anime. Dan mereka bakal bilang kayak, kalau RR tinggi itu bakal lebih profitable. Oke, karena ya lu cuma perlu WR yang lebih rendah untuk tetap menghasilkan uang. Secara statistik itu ya benar, hitung-hitungannya benar gitu loh. Tapi secara psikologi ini tuh gak gitu cara jalannya. Karena menaikkan RR tidak otomatis membuat kalian lebih profitable. Oke, kalau misalnya kalian naikin target profit kalian, oke, otomatis targetnya kan makin jauh nih. Kalaupun kalian bilang, enggak bang, kita bukan naikin targetnya, tapi kita kecilin SL-nya. Jadinya jadinya reward-nya lebih lebar. SL-nya kan tipis. Oke, ada juga yang kayak gitu ya maksudnya. Semakin kecil juga probabilitas market untuk sampai ke target tersebut. Dan semakin gede juga probabilitas market untuk hit stop loss tersebut. Karena market itu kan, ya lu harus let your trade brief gitu loh. Kayak lu harus kasih nafas gitu. Trader yang profitable itu bukan datang hanya dari menaikkan risk to reward. Tapi ketajaman datang dari kualitas analisis, timing entry, pemilihan setup, manajemen resiko, dan kemampuan kalian untuk mengeksekusi plan secara konsisten. Oke, jadi buat banyak trader, sistem dengan WR lebih tinggi dan RR yang lebih rendah justru seringkali lebih mudah dijalankan secara psikologi. Oke, kenapa? Karena ada 3 alasan utama. Pertama, semakin tinggi WR kalian, semakin kecil juga kemungkinan kalian ngalamin yang namanya lose streak. Oke, jadi ya ada orang yang bisa tahan losing streaks, ada orang yang enggak. Tapi menurut gua, orang yang nggak tahan losing streaks lebih baik punya WR yang lebih tinggi gitu. Kedua, semakin tinggi WR kalian, biasanya average max drawdown-nya juga lebih rendah. Nah ini balik lagi. Ada orang yang bisa menghadapi drawdown mungkin sampai 15%, 20%. Ada orang yang
15-20%, 10% itu udah kena mental gitu. Ketiga, semakin tinggi WR kalian, semakin rendah variance atau naik turun performa sistem kalian. Dan semua ini ngebuat sistem dengan WR lebih tinggi seringkali punya risk adjusted return yang lebih nyaman untuk dieksekusi dibanding sistem dengan WR rendah dan RR tinggi. Gue ngomongin itu ada alasannya gitu loh, bukan kayak cuma asbun doang. Oke, dan ini udah gue interview beberapa orang yang punya RR yang tinggi, bukan 1/20-80% tadi ya, tapi yang mungkin 1/5, 1/6, tapi WR-nya paling 30%, 20-an%, atau 1/3 tapi WR-nya 40-an%. Dan ada juga yang gue tanya-tanya 1/1 WR-nya itu 60, nggak 60 bahkan lebih 70-an% gitu. Oke, dan gue udah lihat dari 100 thread data dia. Oke, jadi gue bukan sembarangan nanya orang yang nggak jelas gitu loh, yang di TikTok gitu. Gue tanya dari member private, of course, karena mereka sering sharing thread mereka dong. Kan di grup diskusi, namanya diskusi sharing thread. Jadi gue PC. Gue tanyain, bro, lu dengan thread segini, gini-gini gimana sih bro? Gitu. Karena ya setiap orang, balik lagi, ini tentang personalities. Strategi apapun itu selalu punya RR rendah dan RR tingginya. Bahkan smart money konsep itu bisa punya RR yang tinggi. Bahkan orang yang trade ICT bisa punya RR yang rendah, tapi ada juga RR yang tinggi. Oke, kalian bisa prove it, kalian bisa cari sendiri kalau kalian nggak percaya. Memang kalau dihitung secara matematika itu enak 1/10, berarti betnya 1 juta jadi 10 juta. Kalau 1/20, 1 juta dari 20 juta itu yang gue bilang tadi. Kalau modalnya 200 juta, 1% 2 juta. Kali 20R. 40 juta bos gitu kan. Satu thread. Kita nggak tahu lagi dia bilang WR 80%. Udahlah, miliarder dia ya kan. Tapi secara psikologi, hitung-hitungan ini nggak berlaku. Oke, kita pakai satu gambar dari Google yang gua ambil. Probability of X consecutive losing threads within a 100 thread sequence. Oke. Kalau misalnya WR kalian 5%, kemungkinan besar kalian ngalamin 10 consecutive losing threads itu di 100%. Jadi kemungkinan kalian ngalamin losing streak 10 kali itu di 100%. Anggaplah kalian WR-nya 50%. Oke. Untuk dapatin losing streak sampai anggap 10 kali juga, kemungkinannya itu di 9% gitu. Kalau misalnya WR kalian di 65%, untuk losing streak sampai 10 kali, maka kemungkinannya itu sangat-sangat kecil, bahkan 0%. Tapi untuk losing streak sampai 5 kali, itu ada di 40%. Oke, jadi ini bisa kalian sesuaikan sama total trade data yang kalian sudah collecting. Terus kalian lihat, win rate kalian segini, RR kalian segini. Kalian losing streaks-nya itu berapa banyak. Oke, lanjut. Drawdown stats. Oke, jadi anggap ya, starting capitalnya $100.000. Drawdown 5% kan sama dengan $95.000 hasil jadinya, akunnya. Yang dimana kalau misalnya kalian mau recovery, kalian butuh 5,26%. Itu 5%. Tapi gue tipe orang yang kalau misalnya drawdown 10% itu gue udah gak mau gitu bahasanya. Maksudnya gue selalu minimalisir kalau bisa jangan sampai drawdown 10%. Karena gue butuh 11,11% untuk recovery. Apalagi orang yang drawdownnya itu bisa sampai 50%. Dimana lu butuh 100% gain untuk bisa balik ke starting capital lu gitu loh. Yang dimana makin dalam drawdown makin gede angka recovery yang lu perlukan. Makanya gue bilang kayak lu harus kombinasikan dan lu harus hitung gitu. Dari total trade data kalian tuh sebenarnya average max drawdown itu di berapa. Dari situ kalian punya bayangan, oke lu bisanya risk berapa. Supaya lu nggak terlalu dalam gitu drawdownnya. Jadi di sini kita nggak ngomongin tentang strategi. Yang kita ngomongin itu dari data yang kalian collecting itu bisa kalian generate itu jadi apa gitu loh. Kalian tau gak sih? Kayak ini nggak judi lagi loh. Bahasa ini udah kayak kerja gitu loh guys. Kayak lu punya data yang cukup sampai lu tahu lu harus ngapain gitu di risk management tersebut. Nggak sekedar risk per trade aja. Oke, lanjut ke sebelahnya. Probability, oke, yang ke atas, drawdown yang ke kanan. Ini kalian bisa lihat yang warna biru, 1R, 50% win rate, 1,5% risk, oke. Ketika di angka 6%, oke, di sini drawdownnya, kalian bisa lihat garis tarik ke atas di sini, itu berada di angka 0 sampai 10%. Oke, berarti probability untuk drawdown sampai 6%, oke, di 50% win rate 1R itu ada di 0 sampai 10% di sini. Oke. Kemungkinan besar untuk drawdown 2% deh di sini ya, 2%,
naik sampai sini, itu ada di angka 40 sampai 50 anggap aja. Oke, karena ini 50-nya di sini nih, mendekati 2 nih. Oke. Balik lagi ke 4R warna ungu, oke. Kemungkinan besar 20% WR, 1,5% risk, drawdown di 20%, oke. Kemungkinannya itu ada di 0 sampai 10%. Oke. Drawdown di berapa nih? Ini angka 4 sampai 6%, anggaplah ya 4 sampai 6% drawdown itu kemungkinannya ada di 50%. Oke. Jadi choose your pain gitu. High RR sedikit menang, banyak losing streaks, drawdown lebih dalam. Low RR menang lebih sedikit, emosional lebih stabil karena sering menang. Oke. Tapi ya ini balik lagi, ini in my opinion gitu. Bisa jadi orang yang RR-nya tinggi bisa punya WR yang tinggi juga, tapi gua nggak tahu siapa, gua masih belum menemukan. Tapi ya balik lagi, itu bisa kalian adjust sendiri dari total trade data kalian. Oke? Ini gue cuma share apa yang menurut gue kayak what's best for me gitu loh. Karena ini yang terbaik gitu formulanya buat gue. Yang dari gue udah hitung total trade data, cocoknya segini, max drawdown segini, risk per trade-nya segini, kalau nggak A plus setup segini gitu. Jadi udah diperhitungkan baik-baik. Oke? Kalau misalnya nih, kalian dengan RR 1:1, oke? Kalian WR-nya di 50%, itu posisinya adalah break even. Dan kalian harus 60% minimal supaya jadi profitable. Kalau misalnya di 1:3, 30% aja udah profitable. Oke. Tapi ya itu kita bilang harus dikombinasikan win rate dan risk to reward. Oke. Kalian mungkin pikir 30% enak nih, udah profitable. Tapi ya balik lagi, yang gue bilang tadi, drawdown dan losing streaks. Oke. Bisa nggak kalian tahan ketika drawdown tersebut? Maksudnya ya walaupun secara data tarik panjangnya tetap untung, tapi kan lu di posisi turunnya gini loh, lu tahan nggak gitu? Karena kan tradingnya balik lagi exponential, bukan linear seperti ini. Pas turunnya gini lu tahan nggak? Kalau misalnya tahan dan lu udah buktikan di chart, yaudah, good for you gitu, silahkan gitu. Oke, itu bisa juga kalian lakukan. Kalau misalnya kalian nargetin RR yang lebih rendah, kalian bakal lebih sering menang. Oke, kalau lu nargetin RR yang lebih tinggi, lu bakal lebih sering kalah. Gue nggak tahu gimana cara gue bisa kayak proof ke kalian gitu loh. Tapi karena gue belum punya trade yang RR-nya kayak super tinggi. Jadi gue punya data yang RR rendah ya untuk sekarang. Nggak rendah gimana kali sih. 1:2,5 sampai 1:3. Bukan yang kayak 1:10 ke atas gitu guys, maksud gue. Jadi high RR sama dengan low WR, low RR sama dengan high WR. Dan ini menurut gue vice versa gitu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena market itu bergerak dalam bentuk wave. Oke. Pergerakan kecil itu lebih sering terjadi, sedangkan ekspansi besar itu terjadi lebih jarang. Jadi kalau misalnya target profit kalian itu kecil, probabilitas untuk kena target itu lebih tinggi. Kalau misalnya target profit kalian besar, probabilitas untuk kena target itu lebih rendah. Makanya dalam trading kalian nggak punya ataupun kalian nggak bisa punya 99% WR dan average RR 20R, kecuali kalian penipu. Karena gue jamin yang klaim data seperti ini pasti ada kesalahan dalam cara menghitung data. Jadi yang penting adalah kombinasi antara win rate, average win, average loss, dan apakah sistem itu punya positive expectancy atau tidak. Oke, gue udah share ya cara hitungnya tadi dan rumusnya. Karena market jarang memberikan dua hal sekaligus, yaitu probabilitas tinggi dan reward besar. Itulah trade-off dalam trading. Oke, jadi kalian bisa baca dari chart yang ada di sini, probability of losing a capital, rasio 1:1, oke, di 65% itu ada di 12%. Oke, kalian boleh screenshot ini dan kalian coba perhatikan baik-baik gitu. Position sizing. Oke, jadi goal kita adalah mengurangi drawdown sedalam mungkin. Bukan goal kita sih, goal gua sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalian setuju dengan pendapat ini, ya jadi goal kita gitu. Oke, tapi ada orang kan yang kayak ya udahlah drawdown ya drawdown kok, biasa aja kok. Ya gue juga biasa aja, tapi ada batasnya men. Bukan berarti gue mengurangi drawdown gue takut drawdown, enggak, bukan gitu. Gue drawdown pernah sampai 50% gitu loh, udah ngalamin 50% yang bukan akun kecil lagi. Akunnya itu 100 sampai 200 lah sizingnya. Gue udah ngalamin gitu.
Dan dari situ gue bisa jadi penilaian kenapa gue nggak mau punya drawdown gede lagi. Karena recovery-nya pertama makan waktu iya, ya kan. Kedua, lu harus gain berapa persen gitu, jauh bener gitu. Oke, lanjut. Ini adalah equity curve feedback to reduce risk of ruin. Oke, anggap ini equity. Oke, ini adalah waktu. Oke, drawdown threshold. Oke, reduce risk. Oke, ketika misalnya kalian mengalami yang namanya drawdown, kalian harus bisa mengurangi risk per trade kalian. Ini balik lagi ya. Ada orang yang agresif, jadi ketika dia drawdown, dia masih menggunakan risk per trade normal. Tapi kalau misalnya gua, ketika dia sudah melewati fase drawdown itu, oke, gua restore risknya kayak jadi yang normal lah. Contoh 2%. Kalau drawdown 1%, 0,5%. Kalau sudah selesai fase drawdownnya, ya udah balik lagi 2% gitu. Jadi ya, menurut gua reduce risk itu jadi salah satu strategi untuk melewati fase drawdown. Memang makan waktu, karena resiko yang ngurang, otomatis kalau untung ya lebih kecil. Tapi ini kayak salah satu strategi yang menurut gue lebih optimal secara psikologi. Secara psikologi ya. Kalau ngomongin secara waktu lebih lama ya lebih lama sih sebenarnya. Posisi yang lebih besar bakal bikin progres kalian lebih cepat, monthly return lebih besar, dan secara compounding lebih cepat. Lebih powerful, lebih tepatnya. Oke, gue ngomong gini karena nih, gue udah share ke kalian kan yang di jurnal itu yang gue rugi minus 18.000 itu karena gue pernah flipping 5.000 jadi berapa puluh ribu dolar. Itu progresnya lebih cepat, monthly return lebih besar, tapi ya balik lagi, volatile gitu. Dan tekanan secara psikologis itu lebih besar gitu. Kalau misalnya kalian nggak bisa handle drawdown secara emosional, kalian akan keluar sendiri dari ketajaman yang udah kalian bangun. Itu ketika gue kalah min 18.000 itu, yang di satu email confirmation yang gue share ke kalian, itu yang gue bilang, gue nggak bisa handle drawdown itu. Yang gue share yang awalnya untung-untung, terus drawdown, lagi karena overconfidence, overtrade, tahan floating loss, gue keluar dari ketajaman yang udah gue bangun, yang dimana lossnya makin besar gitu. Oke, tapi ya itu balik lagi ya, kita punya personality yang berbeda, background berbeda, lingkungan berbeda, jadi ya mungkin bisa resultnya beda gitu sama kalian. Tapi ya ini mungkin in my opinion. Lanjut. Basic dari position sizing adalah fixed size. Oke, mungkin di sini ada yang bilang kayak, kok gue kalau modalnya cuma $50, kok gue pakai load kalkulator pasti disuruhnya 0,01. Oke, ya itu benar memang gitu. Makanya gue selalu bilang harus punya modal ataupun capital yang memadai untuk trading. Oke. Kalau misalnya modal terbatas ya prop firm lah larinya. Kalau misalnya yang punya tabungan yang balik lagi gue bilang pelan-pelan ditambah gitu. Set sizing lot berdasarkan stop loss 1-2% equity. Biasanya rekomendasinya gini, walaupun gue nggak ada kayak, gue bukanlah financial advisor yang kayak bisa bilang kalian 1-2%, tapi yang gue lakukan adalah itu guys, oke. Jadi contoh, akun 50 juta, kalau misalnya kalian resiko 2% maksimum, kekalahan kalian ketika losing trade adalah 1 juta. Oke, ya itu kayak basic knowledge ya. Kalau misalnya 100 juta, resikonya 1%, 1 juta juga. Oke, ini adalah dua gambar yang berhubungan. Oke, ini adalah satu contoh trade. Oke, ini adalah satu contoh trade. Kita lihat di sini. USD JPY. Oke, stop loss ticksnya itu di, ya stop levelnya di 623 yang kita bulatin 62 pips ya berarti. Oke, kita lihat di sini. Anggap akunnya $20.000, risknya 1%, berarti kita buka di 0,5142. Oke, yang berarti 0,5 lot. Oke, bulatin aja ya. Lalu kalau misalnya kalian lihat di sini, nah jadi ukuran lot itu tergantung dari ukuran stop loss juga sebenarnya. Kalau misalnya yang tadi gue bilang kayak $100 main di XAUSD pasti 0,01 karena modalnya kecil. Oke, kayak nggak ada pilihan lagi dong. Itu paling kecilnya 0,01 gitu. Yang dimana kalau misalnya kalian punya modal yang memadai dan kalian pakai lot kalkulator, anggaplah stop loss pipsnya di sini kita buat kayak 82 gitu. Itu standar lotnya yang dibuka di sini pasti berbeda. Bisa jadi 0,4, 0,45 gitu. Oke, jadi ya ini namanya permainan lot. Kalian tahu kalau misalnya kalah berapa, untung berapa. Beda kalau kalian nggak pakai. Kalian nggak tahu kalau misalnya kalahnya berapa, untungnya berapa. Ini tuh yang payah sebenarnya. Kalaupun kalian tahu kalah berapa, tapi kalian nggak bisa setting harus kalah berapa. Karena kalian mau nggak mau buka 0,01. Jadi loss kalian berdasarkan dari pips tersebut gitu loh. Bukan lagi
pips itu yang merubah stop loss lot kalian. Stop loss lot kalian. Pips itu merubah sizing lot kalian. Paham ya maksudnya, guys? Oke, lanjut. Percent loss drawdowns versus percent to recover. Oke, ini yang tadi. Kalau misalnya kalian loss sampai 30% drawdown, kalian butuh 42,85% untuk recovery, guys. Yang dimana tuh tinggi banget gak sih? Jadi semakin dalam kalian drawdown, maka semakin susah untuk keluar dari fase ini. Semakin tinggi WR kita, semakin rendah drawdown kita. Oke, maka kita bisa menggunakan RPT yang lebih tinggi. Oke, jadi orang yang win rate-nya itu tinggi, menurut gua kalian bisa pakai risk per trade yang lebih tinggi. Mungkin 3-5% atau bahkan 5% gitu. Itu bisa dan boleh aja gitu karena kalian punya max drawdown itu kecil. Ya jadi kayak gas aja ya, tapi ya balik lagi ya itu tergantung dari collecting data kalian lah. Kalian coba lihat dulu. Kalau misalnya kalian buat 5% nih, berapa nih drawdown-nya? Berapa nih? Kalau misalnya consecutive loss, anggaplah 4 kali. Kena di 5%, agak-agak 20% kan. Nah, kalian nyaman nggak di 20% tuh? Kalau misalnya oke, gas gitu. Kalau misalnya nggak oke, ya kalian berarti turunin lagi risk per trade-nya. Oke, jadi risk per trade itu bisa dihitung dari kayak gitu juga. Nggak cuma dari ya ini lot kalkulator. Jadi banyak variabel gitu loh yang bisa menentukan risk per trade itu sebenarnya. Oke. Tapi ya itu nggak berlaku buat yang gue bilang tadi yang $50 tadi, yang $50 0, itu kayak nggak relate jadinya ya. Mungkin bisa lari ke prop firm gitu ya. Oke, jadi ini adalah materi risk management. Oke. Tapi sebelum kita selesaikan, mungkin kita agak-agak yeping sedikit ya. Gue mau cerita sedikit tentang risk management gitu ya. Karena risk management kan tuh artinya uang ya kan. Kita menaruh uang kita di trading, benar ya maksudnya. Dan kalau gue lihat ini udah running 40 menit. Oke, tapi ya gak apa, kita cerita-cerita dikit ya. Banyak kan waktu kalian ya kan, banyak ya waktu kalian nontonnya ya kan sampai habis. Oke, jadi gue mau kayak sedikit cerita gitu loh tentang risk gitu. Kebanyakan orang itu gak ngerti. Tapi gue selalu bilang kalau misalnya resiko yang sebenarnya di hidup ini adalah tidak mengambil resiko sama sekali. Karena in order to level up, untuk naik level, oke, pasti kalian bakal ngadapin yang namanya obstacle. Oke, hidup ini tuh penuh resiko ya. Setiap langkah itu pasti ada resikonya. Temen gue kerja udah 2 tahun, dia lumayan kayak setia lah ya sama perusahaannya. Di layoff juga nya dia ya kan. Karena PT tersebut omsetnya turun sampai 50% lebih karena kebijakan pemerintah. Ataupun kalian berangkat kerja nih, ya kan, naiklah motor ya kan. Ada orang nggak pakai spion ya kan, nggak ada spion motornya itu kan, langsung dibelokkan dia. Kalian posisi di sini, ini dia. Kalian mau belok, oh nggak deh, ini kalian. Ini motor lain. Kalian mau belok kiri, oke? Nggak deh. Oh kalian di sini, dia mau belok kanan, ya kan? Tiba-tiba dia nggak lihat spion, dia di depan sini, dia langsung belok ya, bam, dah kecelakaan kerja. Bukan kecelakaan kerja, kecelakaan waktu OTW kerja. Karena gue selalu berpikir gitu, kalau misalnya seandainya gue nggak ambil resiko waktu itu, salah satu resiko terbesar yang gue ambil, gue resign dari tempat kerja, sama gue taruh modal di awal trading itu sekitar 70 juta. Itu kayak menurut gue salah satu 2 resiko terbesar yang gue ambil. Karena kenapa gue bilang resign kerja itu kayak resiko terbesar, karena hari itu gaji gue itu udah sampai 6-7 juta. Itu bagus anjir. Menurut gue untuk karir gue fresh graduate tuh oke nggak sih? Nggak fresh graduate banget lah. Agak-agak setahun setelah fresh graduate. Oke nggak sih? Menurut gue itu oke loh. Bukan fresh graduate kuliah ya. Fresh graduate SMK. Nah, fresh graduate SMK tuh lumayan tuh menurut gue. Jadi gue resign tuh. Resign, gue coba bisnis kayak jual-jualan lah, kecil-kecil ya kan. Tapi ya walaupun nggak jalan ya gue berakhir kerja lagi. Terus gue trading lagi sambil kerja, sambilan, karena gue butuh income buat fund trading tersebut. Lalu turns out trading itu habis semua. Oke, jadinya gue stuck lagi di 9 to 5. Ya itu menurut gue juga salah satu resiko terbesar gitu. Tapi kalau misalnya gue gak ambil resiko itu, ya mungkin gue gak akan ngomong ke kalian di kamera kayak gini sih mungkin ya. Mungkin ya. Tapi ya kita nggak tahu. Tapi menurut gue itu juga jadi salah satu resiko terbesar yang gue ambil gitu. Ngomong-ngomong tentang kerja ya, dan risk management. Karena gue ngerasa kebanyakan orang itu gak bisa stick
2-day risk management dan trading plan. Kalau misalnya nih, kalian ditawarin kerja, oke nggak usah lah kalian ditawarin kerja, gua hire kalian deh, oke? Gua hire kalian untuk kerja sama gua. Oke bro, lu kerja sama gua kasih kalian kontrak setahun. Oke, gua kasih kalian kontrak setahun dan tugas kalian itu cuma perlu mengeksekusi dengan setup yang sama dan trading plan dan risk management yang udah gua kasih ke kalian. Cuma itu ya tugas kalian. Gua nggak peduli mau itu menang atau kalah. Yang gue mau itu cuma kalian eksekusi dengan setup yang gue share, yang sama, persis. Selama setahun dan gue mau kalian ngambil setup itu setiap hari. Gue suruh kalian meresikukan 1% itu selama setiap hari. Gue bakal bayar kalian 500 juta setahun. Gimana menurut kalian? Kalian pasti akan berpikir, anjir kok, gue mau kok, nggak usah lah kalian. Temen gue kalau gue hire kayak gitu, udahlah, girang kali tuh dia, langsung lompat-lompat tuh. Maksudnya itu yang gue lakuin sampai saat ini gitu. Gue cukup eksekusi dengan setup, trading plan, risk management yang udah gue hitung dan udah gue catat setiap harinya untuk entry trade gitu. Gue dibayar karena gue ngelakuin hal yang sama. Ngerti gak sih? Lu dibayar karena lu mengambil keputusan yang tepat gitu loh jadinya. Karena lu cuma harus mengeksekusi hal yang sama dan eksekusi sesuatu yang udah lu percayai gitu. Jadi ya kayak gue rasa kalian harus ngerti gitu. Kalian nggak dibayar karena kalian meresikokan sesuatu yang besar dan yang nggak bisa tentu kalian terima ketika kalah, tapi kalian dibayar ketika kalian mengambil keputusan yang tepat. Oke. Karena gue dulu selalu berpikir, kalau misalnya kita mau untung gede, kita harus meresikokan yang gede. Yang nggak salah, benar sih sebenarnya. Dapatin reward yang lebih besar, lu harus resikoin lebih besar. Tapi yang jadi permasalahan adalah orang itu nggak mengerti tentang sisi psikologinya gitu loh. Kayak contoh, lu bisa lah kayak gitu. Tapi ketika lu gagal untuk dapatin profit yang besarnya itu, apakah lu masih bisa entry lagi? Apakah lu masih bisa show up? Apakah lu masih bisa berani ngelihat market lagi? Atau lu malah langsung pensiun, langsung nggak berani trading lagi? Variabel itu banyak yang harus digabungin. Bukan sekedar kayak modal gede, resiko gede, untung gede, atau bahkan modal kecil, resiko gede, untung gede. Nggak sederhana itu sebenarnya. Gue udah ngajarin kalian strategi ya di video sebelumnya. Kalian implementasikan itu pada chart, kalian backtesting dan lain-lain. Oke, jadi kalian sudah punya profitable strategi itu. Kalian harus bisa treat profitable strategi itu kayak relationship gitu loh. Kalian kalau misalnya di suatu relationship, kalian kan pasti ada yang namanya bertengkar, oke, pasti ada yang namanya berdebat, pasti ada yang namanya keraguan, ada high and lows-nya gitu kan. Ya itu sudah pasti gitu. Tapi misalnya ketika kalian sudah mencintai seseorang, oke, dan kalian sudah pasang komitmen di relationship tersebut, kalian bakal tetap showing up setiap hari gitu loh. Lu pasti akan masih sama, terus suka dan percaya sama mereka gitu. Dan ini sama nih kayak trading. Ketika lu misalnya kalah, oke, lu harus tetap show up dan kasih 100% kepercayaan lu gitu. Dan percaya bahwa imbalannya kalau lu bakal ngalamin yang namanya financial success gitu. Jadi ya, lu harus bisa treat profitable strategi yang udah gue ajarin kalian itu kayak relationships. Oke, ngomong-ngomong tentang gaji deh. Karena gue suka sharing random kayak gini dan apa yang ada di pikiran gue ngerasa kayak gini. Gue hari itu pernah, kayak ketika gue gajinya 3 juta, oke, gue kerja ya di bawah UMR lah dulu. Ya waktu gue fresh graduate, kan nggak mungkin lu langsung bisa 6-7 juta ya kan. Lu pasti bulan pertama ya lu di bawah UMR dulu gitu. Karena lu merintis, oke. Paling ya berapa bulan lagi ya lu baru bisa UMR atau bahkan di atas UMR. Tapi ketika di gaji gue yang 3 juta itu, gue selalu berharap ketika gue di angka 4,5 gaji gue atau UMR Batam, itu gue bakal bisa lebih enak gitu. Gue bisa nongkrong di coffee shop dan lain-lain mungkin ya. Nah, ketika gue udah sampai di 4,5 juta itu, next goals gue adalah 20 juta sebulan gitu. Karena gue berpikir ketika gue udah di 20 sebulan, gue akan merasa kayak gue lebih lega buat bernafas. Gue bisa beli apa yang gue mau gitu. Gue nyampe di angka 20 juta sebulan, gue pasang lagi goals untuk di 50 juta sebulan. Karena gue berpikir ketika gue udah di 50 sebulan, gue bisa traveling kemana-mana gitu at least. Sampailah di 50, gue pasang goals di 100 sebulan. Karena gue berpikir 100 mungkin udah kayak end goals-nya lah, udah lah gitu. 100 sebulan lu bisa ngapain sih? Lu bisa kayak lakuin banyak sesuatu loh, lu bisa lakuin banyak hal gitu. Sampailah di 100 sebulan. Gue buka TikTok, gue liat orang yang seumuran gue, dia ngasilin 500 sebulan gitu. Lu pikir gak sih, lu kayak langsung ngerasa lu jatuh 1000 tangga gitu loh. Kayak lu ngeliat dia seumuran lu, dan dia ngasilin 500 sebulan gitu. Lu ngeliat gak sih kayak satu pola, kalau misalnya bakal selalu ada another level gitu.
goals yang lebih tinggi, rumah yang lebih besar, mobil lebih mahal, jam lebih mahal. Apapun yang lu punya, orang lain itu bakal selalu punya yang lebih baik gitu. But if you do what I did dan lu tetap postponing your happiness, lu bakal sadar kalau misalnya lu lagi menghabiskan waktu lu untuk ngejar finish line yang sebenarnya nggak ada gitu. Lu harus bisa mengapresiasi ataupun grateful sama milestone yang udah lu capai tanpa meng-compare diri lu sama orang lain terus gitu. Yang dimana kayak lu kalau membandingkan diri lu sama orang lain terus, itu hanya akan merebut kebahagiaan lu gitu. Dan lu akan terus mengejar tangga tersebut yang sebenarnya infinite, kayak nggak ada batasnya gitu. Dan ketika lu sudah sampai di tangga ini, lu ngeliat orang lu kejar lagi, dan lu malah kejar hal tersebut secara agresif, yang ada lu malah jatuh sebenarnya. Karena gue udah ngalamin itu, umur 19 tahun, gue udah punya 500 hari itu liquid di forex ya. Dan gue kehilangan seluruhnya gitu loh. Karena ya gue ngeliat di TikTok, balik lagi, lihat TikTok gitu. Gue ngeliat orang di umur yang hari itu udah punya 10M anjir. Dan dimana kayak, ya jauh lah anjir, 500 sama 10M jauh lah. Berapa kali lipat tuh, 20 kali lipat. Yang dimana kayak, gue berpikir, oke, dari situ gue ini ya, gue risk more gitu. Dari situ, dari risk more tersebut, dan membandingkan diri lu dengan orang lain, jatuh akhirnya. Ya padahal di umur segitu, anjir, gue udah bisa beli Fortuner second, ya kan, pasang tenot-tenot, terus di jalan not, udah bisa gitu nggak sih? Tapi ya membandingkan seseorang itu merubah perspektif lo yang seharusnya kayak lu udah oke di posisi itu, tapi karena membandingkan lu kayak lu rasanya kayak jatuh 1000 tangga gitu, yang dimana kayak lu rasanya kayak lu nggak ada achievement lagi. Oke, tapi kalau kita ngomongin dari segi risk yang tadi gue bilang gue over risk itu, ada satu statement gue yang menurut gue ya, ini harus kalian dengar gitu. Kayak gini, lu nggak bisa jadi kayak banci gitu loh di trading. Kayak contoh lu cuma modal lu 100 dan lu menang 20.000 dan lu berharap dari situ ada impact di kehidupan kalian gitu loh. Karena gini, lu akan menghabiskan waktu yang sangat banyak di posisi tersebut yang dimana waktu itu juga uang gitu loh. Dan lu nggak punya waktu sebanyak itu cuma untuk untung 20.000 sehari gitu loh. Lu ngerti gak sih maksud gua? Lu kombinasikan modal lu dengan risk yang sesuai, karena lu tahu kalau misalnya lu dengan modal besar dan risk yang sama, oke, dibanding orang yang modal yang kecil, itu kan outcome-nya sebenarnya sama. Makanya kayak gue bilang, lu nggak bisa kayak stuck di level yang sama seperti itu terus. Lu harus bisa kayak ambil resiko, yang dimana dari resiko tersebut yang lu seimbangkan dengan pengetahuan dan kemampuan lu, dari situ lu baru bisa menghasilkan lebih besar gitu loh. Bukan kayak yang lu untung 20.000 sehari dan lu call it a day. Menurut gue itu gak akan memberikan impact apapun loh kehidupan kalian, in my opinion gitu loh. Nah itu maksud gue, kayak trading itu lebih dari trading gitu. Dimanapun kalau misalnya kalian berusaha untuk menjadi self-employed lah, ataupun kalian cari side hustle, ataupun kalian kerja untuk diri kalian sendiri, ya ataupun jadi bos lah untuk diri kalian sendiri ya, itu hidup kalian bakal kerja terus no matter what gitu. Gua kerja 365 hari setahun, dan kebanyakan orang di dunia ini yang 9 to 5, atau gak salah kebanyakan orang, temen gua yang 9 to 5, oke, mereka bisa go through the motions di kerjaan mereka. Kenapa? Karena mereka tahu mereka bakal cair gitu loh tiap bulan. Ya kan, gaji pasti fix tiap bulan gitu. Mereka bisa lebih sedikit kayak santai, mereka bisa lebih sedikit kayak undisciplined gitu. Asalkan nggak sampai kena pecat gitu loh. Tapi misalnya kalau lu kerja untuk diri lu sendiri, yang nentuin siapa yang bayar dan nentuin performa kalian tuh bagus atau enggak, itu diri kalian sendiri gitu. Nah itulah kenapa banyak orang berpikir kalau misalnya kerjaan kayak gini tuh sama kayak biasanya gitu loh. Padahal enggak. Karena ini harus jadi part of your life gitu loh. Ini kayak jadi seluruh hidup lu gitu. Trading itu gak cuma sekedar trading gitu loh. Kayak ini hal yang kayak lu harus komit dan lu bisa show up setiap hari dan tetap konsisten walaupun mau bad day, bad weeks, apapun itu. Karena ya lu statusnya ini adalah kerja untuk diri lu sendiri. Yang determine hasil kalian dan perform kalian tuh ya diri kalian sendiri juga gitu. Ataupun kalian di sini ada yang jadi editor, kalian nggak kerja sama orang ya, kalian freelance ya kan. Kan kalian juga yang menentukan performa kalian. Kalian yang menentukan juga bayaran kalian. Kalau misalnya kalian top one editor Batam, ya mahal lah bayaran itu kan. Tapi kalau misalnya editor aja yang biasa aja, ya pasti kan nggak semahal itu. Jadi ya mungkin
materi risk management kita sampai sini ya, karena gue ngerasa yappingnya udah agak panjang. Tapi gue suka sharing sesuatu yang apa yang ada di pikiran gue gitu loh. Walaupun menurut kalian berhubungan gak sih? Topik yang kita barusan ngomong itu kayak berhubungan dengan risk management gak sih? Menurut gue itu masih berhubungan loh. Dan itu yang sesuatu yang pengen gue sampaikan gitu ke kalian. Oke, jadi mungkin yapping kita sampai sini aja. Kita ketemu di video berikutnya.